Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman mengenal mengenai here and now? Konsep back to present moment atau momen waktu di sini, sekarang, saat ini. Sebuah terminologi yang sering kita dengar, terutama dari pakar-pakar kesehatan mental, misalnya dari psikolog atau psikiater gitu ya, dari webinarnya, Instagram Live atau media-media edukasi lainnya. Tapi kita jarang sekali menggali benar-benar apa makna di balik itu, kenapa itu menjadi sesuatu yang kritikal dan penting buat kita, terutama buat kesehatan mental kita ya. Dalam video ini kita coba bahas itu. Dan kita akan mulai dari konsep naturalnya pikiran manusia. Pikiran manusia by nature secara alaminya akan back and forth gitu ya, akan memprediksi masa depan atau mengingat masa lalu. Itu sudah natural. Kita makhluk yang advance secara cognitive capability gitu ya, kemampuan kognitif kita. Kita bisa memprediksi masa depan, apa yang akan terjadi, sehingga kita bisa siap-siap nih meminimalisir resikonya gitu ya. Kita bisa bikin penemuan apa gitu ya. Itu membuat manusia maju. Mungkin makhluk lain misalnya binatang nggak akan punya kemampuan itu, sehingga ya dia akan based on insting mereka, ya udah rutinitas mereka itu aja. Kita bisa mengingat masa lalu, kita bisa menggunakan masa lalu kita sebagai pembelajaran supaya kita nggak mengulangi kesalahan itu. Kita bisa menggunakan masa lalu kita untuk nostalgia gitu ya, untuk mengingat hal-hal indah, sehingga mungkin bisa naikin mood kita gitu ya. Tapi di sisi lain ada beberapa orang yang bisa sangat terfokus ke masa depan yang kontennya itu begitu rigid, begitu negatif, begitu irasional, begitu katastrof, begitu bahaya, begitu besar, begitu mengancam gitu ya. Yang akhirnya membuat dia bisa jadi sangat cemas. Ada beberapa orang yang sangat terpreokupasi ya, terfokus, terkunci idenya ke masa lalu di mana isinya lebih banyak penyesalan gitu ya. Kenapa waktu itu nggak gini ya? Kenapa waktu gitu ya? Harusnya tuh waktu itu gini ya, sehingga mungkin dia akan tenggelam dengan kekecewaan dia, kesedihan dia. Padahal ya, di present moment, di here and now, dia baik-baik aja. Dia masih punya rumah tempat tinggal, dia masih punya makanan di meja makannya, dia masih punya teman-teman yang mendukung dia masih punya kerjaan yang bisa ada income tiap bulannya, dia masih punya baju yang layak dia pakai, dia masih bisa bisa main sama anak-anaknya dan seterusnya, dia masih bisa bernafas at least gitu ya, masih bisa mengindra dengan 5 indranya dengan sempurna. Di here and now, di waktu sekarang itu dia baik-baik aja. Tapi karena pikirannya terkunci di masa depan atau di masa lalu, dia tenggelam di here and now-nya dengan emosi-emosi gak nyaman tadi. Betapa ruginya ya gak? Betapa tersiksanya. Masa lalu udah gak bisa diperbaiki, masa depan belum tentu terjadi. Tapi di kondisi sekarang dia gak menikmati, padahal kondisi sekarang dia baik-baik aja. So, pakar-pakar kesehatan mental mencoba mengarahkan kita untuk bisa fokus ke here and now, bahwa here and now itu kita baik-baik aja, nggak fokus ke tadi ya, pikiran-pikiran future atau masa lalu yang cenderung rigid, irasional dan negatif tadi, yang membuat kita tenggelam sama emosi. Banyak caranya, salah satunya mungkin dengan mindfulness yang sering kita dengar. Sederhananya mindfulness itu membuat kita bisa sadar betul apa yang terjadi sama kondisi kita sekarang gitu ya, di here and now. Sesimpel misalnya mindful breathing, fokus pada bernafas. Ya, teman-teman nonton video ini udah sekitar 3-4 menit, pasti gak akan notice kalian udah berapa kali nafas gitu kan. Nah, ketika fokus sama nafas, itu kan fokus ke here and now, karena kalian gak bisa sadar ke nafas yang 3 menit yang lalu. Ya enggak? Kalian gak bisa merasakan nafas yang 5 menit ke depan, ya udah bernafas yang sekarang. Atau fokus sama panca indera, apa yang bisa kita lihat, kita pegang, kita dengar, kita kecap, kita raba gitu ya. Fokus sama itu, karena kita cuma bisa merasakan secara indrawi apa yang ada di waktu sekarang gitu ya. Kita nggak bisa melihat sesuatu 5 menit yang lalu gitu ya. Kita nggak bisa melihat kejadian 5 menit ke depan. Kita bisa ngeliat sesuatu yang di depan mata kita sekarang gitu ya. Nah, fokus dengan indra itu juga bisa melatih kita untuk here and now. Fokus pada kegiatan kita. Misalnya ada mindful walking, fokus pada
berjalannya kita. Karena biasanya kita berjalan sambil mikiran kita kemana-mana tuh ya, sampai kita nggak pernah bener-bener ngerasain jalannya kaki kita gitu, gerak otot kaki kita, kontraksi otot kaki-kakinya ketika kanan yang melangkah, kiri yang melangkah, mana yang rileks, mana yang tegang dan seterusnya. Nggak pernah kerasa itu. Kita fokusnya ke banyak hal gitu ya. Makan juga ada mindful eating, fokus sama hal yang kita makan. Karena biasanya kita sambil makan, sambil mikir, sambil ngobrol, ya ini nggak fokus sama makanannya. Itu beberapa latihan dalam mindfulness. Selain itu juga sebenarnya banyak hal yang bisa melatih otot pikiran kita, muscle mind kita untuk bisa lebih enjoy di here and now, atau lebih bisa merasa keberadaan kita di here and now, di kondisi present moment, kondisi sekarang, saat ini, detik ini. Misalnya dengan fokus dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Misalnya aku lagi baca, ya wes fokuslah sama bacaan itu. Kalau lagi sholat, fokuslah sama sholatnya. Misalnya ini contoh yang gak mindful ya. Lagi sholat fokusnya sama kunci motor misalnya, nah itu lagi gak mindful. Sedangkan ketika lagi sholat, banyak hal yang bisa kita fokuskan. Misalnya dengan bacaannya, panjang pendeknya, makna di balik bacaannya. Ketika kita fokus sama itu, bacaan itu kan bacaan yang sedang terucap di bibir kita, di mulut kita, ya detik itu kan terucapnya. Kita fokusnya sama kata-kata yang muncul. Makanya ya buat orang yang muslim ya pentingnya hafal Quran gitu ya, supaya bisa dipakai pada saat sholat, atau ya paham bahasa Arab, maknanya di balik kata-kata itu, karena itu penting untuk bisa fokus pada saat sholat. Atau ada yang namanya tumak ninah gitu ya, kasih jeda setiap gerakannya pada sholat gitu, supaya kita nggak buru-buru. Nah, fokus sama tumak ninah, sama gerakannya, kesempurnaan gerakannya itu, ketika kita fokuskan ke situ, kita udah mindful itu. Jadi bisa juga tuh mindful praying, mindful pada saat sholat. Dan itu kan melatih kita ke here and now, sehingga ketika satu momen pikiran kita memprediksi masa depan gitu ya, tentang ketakutan atau gambaran-gambaran buruk masa depan, nggak sulit buat pikiran kita untuk balik ke tapi kan itu belum tentu terjadi ya, masih banyak yang bisa saya lakukan nih gitu, karena sudah terbiasa here and now. Kalau misalnya mahasiswa saya nih nonton video ini, saya suka kasih contoh gini. Oke, 2 minggu lagi kita ujian lisan ya. Ujian lisan, satu-satu kan saya panggil ke depan semua materi dari awal. Ya Pak. Nah, itu waktu dimana dia sudah membayangkan gambaran buruk di masa depan pada saat ujian gitu kan. Saya gak akan bisa, saya gak akan mampu. Padahal dia punya waktu cukup panjang 2 minggu untuk bisa mempersiapkan itu gitu ya. Plus dia belum tanya nih materinya dari mana aja, apakah dari buku textbook, apakah dari PPT-nya doang, atau dan seterusnya. Sehingga udah tenggelam dengan kecemasan dia gitu. So penting banget kita melatih diri kita untuk being here and now, supaya kita bisa lebih merasakan hidup yang kita jalani detik demi detik, tidak tenggelam pada kecemasan terhadap masa depan yang belum tentu terjadi, of course. Tidak tenggelam pada atau tidak tenggelam dalam kesedihan kita, kekecewaan kita di masa lalu yang gak bisa kita ubah sama sekali. Kita gak bisa balikin waktu. Sekian video kali ini, terima kasih. Saya Firman Ramdhani, psikolog dari Mind Institute. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.